Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya untuk menginstal Ubuntu Server di VirtualBox. Yang pertama yaitu kalian langsung buat new saja. Nah, di sini kita kasih nama misalnya Ubuntu Nesta gitu aja. Lalu kita pilih next. Nah, di sini saya pakai ketentuan 1 GB atau 1024 MB. Kita pakai create virtual hard disk now. Kita pakai opsi FDI atau VirtualBox disk image. Next. Nah, di sini kita pakai dynamically allocated supaya memudahkan kita ya. Nah, untuk ketentuan disknya kita pakai size 20 GB. Oke, ini untuk filenya. Kita bisa create. Lalu di sini kalian masuk ke setting VirtualBox-nya. Di bagian sistem, pastikan prosesor kalian itu sudah 1 core karena berdasarkan ketentuan saya memakai 1 core. Lalu ke bagian storage ini, di bagian controller ID di empty ini kita masukkan ISO Ubuntu servernya. Di sini saya sudah siapkan ya. Kalian juga bisa download terlebih dahulu, lalu bisa tambahkan Ubuntu server ISO-nya. Kita open. Oke. Kita klik OK. Oke, sebelumnya kita pakai network NAT terlebih dahulu. Di awal kita klik OK saja. Di sini lalu kita bisa start. Kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah mau masuk ke dalam VirtualBox Ubuntu-nya. Tunggu sebentar ya.
Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam pilihan bahasa. Di sini kalian bisa pilih bahasa mana saja. Ada bahasa Indonesia juga, tapi di sini kita pilih yang English aja ya. Kita enter. Nah, di sini ada di mana update to the new installer untuk menghubungkan kalian ke versi Ubuntu yang lebih terbaru. Sebenarnya lebih ke opsional dan bagaimana kebutuhan kalian, tapi karena di sini saya pakai Ubuntu versi 20.04, maka kita continue saja untuk tidak update. Kita enter. Nah, di sini ada layout dan varian. Sebenarnya kalian bisa ubah sesuka hati kalian, tapi di sini kita pakai yang mudah saja, yaitu English. Kita bisa enter dan down aja. Nah, sesuai ketentuan dari update ternat tadi, kita sudah mendapatkan IP yaitu 10.0.2.15/24. Ini IP yang dikasih oleh NAT-nya ya. Kita bisa down aja. Untuk proxy address kita tidak memakai terlebih dahulu, kita bisa skip saja. Ini mirror address juga sama, kita bisa skip dulu saja. Nah, untuk bagian storage seperti yang sudah kita buat tadi dengan ketentuan 20 GB, ini yang kita pakai. Dan di bagian setup ini kita bisa klik space aja untuk tidak memakai, lalu kita langsung down aja. Nah, di sini terlihat VirtualBox yang sudah kita setting tadi untuk install dengan ketentuan 20 GB. Kita langsung down saja ya, lalu continue. Lalu kita isi nama kita sendiri, bebas. Misalnya saya pakai nama saya Nesta. Server name-nya misalnya instalasi aja. Pick username. Kita bisa pakai nama kita sendiri atau apapun itu yang mudah diingat ya. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita pilih done. Nah, untuk install OpenSSH server ini sebenarnya bagaimana kebutuhan kalian. Karena di sini saya tidak memakai atau menginstal OpenSSH server. Di sini kita hanya menginstal Ubuntu server dengan setting IP. Jadi kita tidak perlu menginstal OpenSSH. Kita tidak perlu diinstal, langsung skip aja. Di sini kita enter. Nah, untuk fitur server snaps ini juga sama. Ini semuanya opsional berdasarkan bagaimana kebutuhan kalian. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi, kita tidak pakai tool-tool ini. Kita langsung skip saja. Dan inilah proses instalasi Ubuntu-nya, bisa kalian lihat. Kita juga bisa lihat view lognya, apa saja yang diinstal oleh Ubuntu ini. Nah, di sini ada beberapa
yang sedang berproses instalasinya ya. Nah, di installing kernel ini kita bisa cek view lognya. Intinya di sini kita menginstal kernel yang biasanya cukup lama tergantung spek device kalian dan juga jaringannya. Jadi di sini kita bisa langsung skip saja nanti ya. Kita tunggu. Nanti kita akan lanjut lagi ketika selesai instalasinya. Nah, di bagian tampilan ini seperti yang kalian lihat, sebenarnya ini sudah selesai untuk penginstalan instalasi Ubuntu-nya. Tetapi memang ada beberapa tools lagi yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ada beberapa settingan atau yang harus diinstal lagi, tapi kita juga bisa langsung skip saja. Bisa langsung cancel update and reboot. Tapi sebelum masuk ke cancel update and rebootnya, kalian bisa masuk ke VirtualBox-nya terlebih dahulu untuk menghapus file ISO-nya. Masuk ke setting. Nah, di sini bagian storage-nya Ubuntu ini kita bisa remove aja. Lalu klik OK. Dan kalian bisa cancel update and reboot, atau jika kalian tidak bisa mengetik apa-apa, tenang saja, tidak usah khawatir. Kalian bisa close, lalu power off the machine. Klik OK. Kita start lagi. Pastikan ISO tadi sudah tercabut ya. Kita masuk lagi ke Ubuntu-nya. Jika memang sudah dihapus, seharusnya kita bisa langsung masuk ke settingan awal Ubuntu-nya. Nah, jika memang sudah ada tanda OK di sini, berarti artinya instalasi Ubuntu-nya sudah berhasil ya. Nah, di sini kita bagian isi login dengan username dan password yang sudah kalian buat tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah tampilan awal untuk kalian login, memasukkan username dan password kalian yang sudah kalian buat tadi di awal ya. Kita langsung login saja. Terus lanjut. Mohon maaf. Nah, ini tampilan awalnya.
kita bisa lihat IP versi 4 addressnya dengan INP 0S3 bawaan Ubuntu dengan adapter NAT tadi ya, yaitu 10.02.15. Kita bisa cek juga di ketik IP A. Nah, di sini sudah terlihat IP bawaan Ubuntu dan juga IP yang ada pada adapter NAT. Kita juga coba ping ke internet. Bisa dilihat TTL ya. Kita coba ping juga ke 888. TTL juga ya. Nah, sebelum itu karena kita tadi bilangnya pakai NAT, maka sekarang kita akan ganti adapter VM kita ini ke bridge adapter. Caranya kita masuk ke VirtualBox lagi, masuk ke setting, masuk ke bagian network. Nah, di sini NAT-nya kita ganti ke bridge adapter. Pakai yang ini. Nah, bagian ini kita allow VMS aja. Lalu kita klik OK. Kita balik lagi ke VM-nya. Kita coba cek lagi IP-nya berapa. Nah, di sini kita mendapatkan IP ya 192.168.43.127/24. Nah, ini adalah dari hasil WiFi kita. Dari Ubuntu server kita ini mendapatkan IP dari WiFi kita, yaitu 127 ujungnya. Nah, di sini kita akan langsung mulai untuk setting IP-nya. Yang pertama kita lihat dulu. Kita tes dulu untuk ping ke 88. Di sini menandakan bahwa sudah terhubung internet ya. Berarti berhasil. Lalu kita mulai setting IP. Kita setting IP dengan cara ketik sudo di sini. Sudo nano /etc/netplan lalu /01 strip net cfg yaitu config.yaml. Kita enter. Biasanya kita disuruh memasukkan password, kita masukkan saja. Nah, di sini tertera network version DHCP-nya aktif ya, berarti IP-nya menandakan DHCP. Kita akan ubah ke static dengan cara manual. Yang pertama kita ubah menjadi no. Kita enter. Kasih spasi yang pas dengan ketentuannya. Addresses. Enter. Kita masukkan IP tadi. Misalnya saya di sini pengen ganti ke IP tadi kan 127, coba kita ganti ke 50 atau ke 45 aja deh. 45/24. Terus kita masukin gateway 4. Lalu kita
masukkan name servernya. Kita di sini memasukkan DNS-nya ya. Saya pakai DNS 888 dan juga yang kedua saya pakai DNS 8844. Nah, cara save-nya kalian tinggal klik Ctrl plus O, lalu enter dan Ctrl plus X. Nah, di sini kita coba untuk tesnya sudo netplan try. Di sini menandakan error. Coba kita untuk ketik sudo netplan apply. Di sini menandakan error. Kita coba untuk cek dulu bagian sudo update-nya. Takutnya netplan kita itu belum terinstall. Kita coba cek dulu ya dengan cara sudo update apt update. Kita tunggu sebentar. Lalu kita bisa coba untuk sudo apt install netplan.io -y. Nah, di sini sudah menandakan bahwa kita sudah punya netplannya versi 104.20.04. Kita coba cek apakah beneran ada atau tidak di Ubuntu kita dengan mengetik ini dpkg min l spasi lalu kita kasih garis terus grep netplan. Nah, di sini menandakan bahwa kita sudah punya netplannya dengan versi 0.104 ini, tetapi kita sudah mencoba tadi gagal. Coba kita untuk ketik ls etc lalu netplan. Nah, ini kita mau mengecek folder config netplan kita tadi. Di sini ada dua ya, yaitu 00 installer config dan juga 01 netconfig YAML. Karena mungkin tadi kita salah konfigurasi, jadi lebih baiknya kita coba untuk menghapus semua file netplannya dengan cara sudo rm/etc netplan lalu slash lagi bintang.yaml, enter. Nah, jika sudah, kita coba lagi masuk ke file sudo nano netplan kita dengan klik sudo nano /etc netplan /01 strip net cfg atau config lalu .yaml. Nah, di sini kenapa kosong? Karena kita sudah menghapus tadi ya. Lalu kita coba lagi untuk konfigurasi lagi. Kita ketik manual network versi 2 Ethernet
DHCP 4. Nah, di sini kita pakai yang DHCP karena kita mau setting ke static, jadi DHCP 4-nya kita ketik 0. Kita masukkan IP sesuai WiFi kita. Di sini saya mau pakai 45 aja /24. Lalu kita masukkan gateway-nya sesuai dengan WiFi kita. Lalu di sini kita masukkan DNS-nya sesuai juga ya. Sini saya pakai 888. Lalu yang keduanya saya pakai 8844. Kita langsung klik Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Kita coba lagi untuk sudo netplan try. Nah, jika ada tampilan ini tandanya kalian berhasil. Kita coba klik Enter. Di sini konfigurasi accept, berarti konfigurasi kalian gak ada yang gagal. Lalu kita coba sudo netplan apply. Nah, kita tunggu. Nah, jika tidak terjadi apa-apa, itu artinya konfigurasi tadi berhasil. Kita langsung cek IP-nya apakah terganti atau tidak dengan cara IPA. Seperti yang kita lihat tadi, IP kita itu DHCP dan juga ujungnya 127. Di sini kita cek bahwa IP kita sudah 192.168.43.45 sesuai yang kita mau tadi. Nah, sekianlah yang bisa saya sampaikan untuk penginstalan Ubuntu dan juga setting IP dari DHCP ke static, dan juga kita bisa coba ping ke Google untuk menandakan bahwa apakah terhubung ke internet atau tidak. Terhubung ya, TTL semua. Kita coba ping lagi. TTL juga. Kita coba ping ke gateway-nya. TTL juga ya. Berarti ini tandanya Ubuntu atau setting IP yang kita lakukan sudah berhasil dan bisa mengakses internet. Dan seginilah tutorial dari saya untuk penginstalan Ubuntu server 20.04 dengan setting IP dan bisa terhubung kepada internet. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.